Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya masih bisa bertemu dengan teman-teman beserta Bapak Ibu dosen. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat untuk membuka presentasi pada hari ini. Tidak lupa kita haturkan salawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW telah menjadikan petunjuk bagi umat manusia menuju ke jalan yang benar, yakni agama Islam. Semoga lantaran bersalawat itu kita dapat mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan saya dari perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang berjudul Penerapan Data Mining pada Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 menggunakan metode algoritma a priori. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marisa Rindana Simanjuntak, NPM 1801104, dan teman saya Sunyoto, NPM 1801107. Baiklah, langsung saja akan kami presentasikan hasil dari artikel ilmiah kami yang akan disampaikan oleh Saudara Sunyoto. Pada Saudara, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan di sini dan saya akan langsung saja menjelaskan dari hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Penerapan Data Mining pada Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 menggunakan metode algoritma a priori. Latar belakang. Dalam penelitian kami ini kami membuat 3 poin dalam latar belakang. Yang pertama, sesuai surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Direktorat Pendidikan Tinggi nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran coronavirus atau COVID-19 di perguruan tinggi. Poin yang kedua, pembelajaran secara daring di seluruh pendidikan termasuk sekolah dasar, SMP, dan SMA maupun perguruan tinggi diksi. Poin yang ketiga, perangkat-perangkat pendukung yang mendukung dalam kegiatan ini. Yang pertama yaitu mobile seperti handphone, tablet, maupun laptop. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada penelitian ini yaitu bagaimana cara menentukan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Nah, tujuan penelitiannya kami buat yang pertama adalah untuk mengetahui seberapa besar responden dari para pelajar atau mahasiswa yang berminat mengikuti pembelajaran secara daring. Poin yang kedua, untuk mengetahui adakah perbedaan hasil dari responden yang setuju untuk mengikuti pembelajaran secara daring dan pembelajaran secara tatap muka. Manfaat penelitian kami yang pertama yaitu manfaat secara teoritis, yaitu sebagai tambahan dalam menentukan pembelajaran daring yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, manfaat secara praktis, yaitu sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan terhadap guru maupun dosen dalam membantu pelajar atau mahasiswa untuk memahami pelajaran atau materi yang guru atau dosen sampaikan. Landasan teori pada penelitian ini yang pertama yaitu coronavirus atau COVID-19. Bisa teman-teman lihat di sini, coronavirus sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Nah, pada manusia biasanya penyakit ini infeksi melalui saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius. Dan juga akan dapat menyebabkan kematian. Landasan teori yang kedua yaitu media. Media di sini sesuai dengan dari ahli yang pertama yaitu pembelajaran online dapat dilakukan melalui media sosial. Contohnya seperti Facebook maupun Instagram. Landasan teori yang ketiga yaitu keputusan sesuai dari Kemendikbud. Dari surat edarannya bahwasanya tentang pencegahan penyebaran coronavirus, maka pembelajaran dilakukan secara daring atau online.
Selanjutnya metode penelitian. Pada metode kali ini kami mengambil 3 jenis metode. Yang pertama, observasi data. Apa yang dilakukan dari observasi data? Yaitu tentang meliputi pengamatan yang dilakukan di lapangan, yang kami ambil secara langsung. Dan yang kedua yaitu secara wawancara. Gunanya wawancara yaitu dilakukan dengan mengambil sampel data kepada masyarakat maupun kepada pelajar atau mahasiswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, algoritma a priori. Metode kali ini kami mengambil jenis penelitian algoritma a priori. Kenapa? Karena dalam mencari pengetahuan dari data yang ada maupun dari data yang sebelumnya kami ambil. Kita masuk di hasil penelitian. Bisa teman-teman baca bahwasanya hasil penelitian ini banyak kelebihannya tentang e-learning daripada pembelajaran secara tatap muka. Salah satunya adalah daring yang pembelajaran jarak jauh secara berbasis web, Zoom, Edmodo, atau dari Google Classroom. Menurut Imogen Communication Institute bahwasanya di masa new normal, webinar tetap menjadi tren dengan konten yang lebih serius dan berbayar. Nah, jadi di dalam masa pandemi sekarang, banyak dari instansi-instansi pemerintah ataupun dari para mahasiswa dan pelajar mengadakan webinar secara online yang dilakukan dengan berbayar maupun gratis. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para pelajar mahasiswa ini tidak hanya stuck atau berhenti di pembelajaran yang dosen dan guru berikan di Google Classroom ataupun di Edmodo. Nah, dari hasil surveinya terdapat 100 orang responden di seluruh Indonesia pada bulan Mei 2021. Ditemukan 56% responden mengatakan tertarik untuk menggunakan daring sebagai proses pembelajaran jarak jauh yang berbayar. Selebihnya 44% lainnya lebih memilih menggunakan daring secara gratis. Dapat disimpulkan bahwasanya dari semuanya itu perempuan dan laki-laki 61% responden. Para responden didominasi dari generasi milenial yang rentan usia dari umur 20 sampai 30 tahunan. Sedangkan dari latar belakangnya sendiri berbeda-beda. Ada yang dari mahasiswa, pelajar, maupun dari pengusaha itu sendiri. Nah, dari responden dari para mahasiswa-mahasiswi yang menggunakan daring sebagai proses pembelajaran kelas online, mengikuti daring sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di tiap masing-masing universitas. Bisa teman-teman lihat dari data karakteristik responden, laki-laki jumlahnya yaitu sebanyak 113 yang mengatakan ya, dan yang mengatakan tidak sebanyak 103 responden. Sedangkan untuk perempuan yang mengatakan ya sebanyak 128 responden, dan laki-laki dan yang tidak mengatakan tidak sebanyak 106 responden. Nah, kami mendapatkan data kuesioner lapangan. Yang di sini bisa teman-teman lihat dari hasil grafik yang kami dapatkan. Selanjutnya, diagram berdasarkan jenis kelamin. Bisa teman-teman lihat bahwasanya 17% untuk laki-laki yang mengatakan ya, dan untuk 9% yang mengatakan tidak. Bisa teman-teman lihat di sini. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Di artikel ilmiah kami ada 2 pokok. Yang pertama, penelitian banyak yang menunjukkan kelebihan tentang e-learning daripada pembelajaran secara tatap muka di masa pandemi ini. Banyak aplikasi untuk belajar online akhir-akhir ini. Salah satunya yang pertama yaitu bisa saja berbasis web maupun dari Zoom atau Edmodo ataupun dari Google Classroom.
Poin yang kedua yaitu dari responden dari mahasiswa yang menggunakan daring. Sebagai proses pembelajaran kelas online, mengikuti daring sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka masing-masing. Kesimpulan dari hasil ini, yang pertama, yaitu survei lapangan dilakukan dengan memberikan pertanyaan pilihan berganda seputar penggunaan daring dengan target 50 orang responden, terdiri dari 21% perempuan dan 61% laki-laki. Yang kedua, para responden didominasi oleh generasi milenial yang rentang usia sekitar dari 20 tahun sampai 30 tahun dari latar belakang mahasiswa-mahasiswi. Poin yang ketiga dari hasil survei menunjukkan 100 orang responden di seluruh Indonesia pada bulan Mei 2021 ditemukan 56% responden mengatakan tertarik untuk menggunakan daring sebagai proses pembelajaran jarak jauh yang berbayar dan 44% lainnya lebih memilih menggunakan daring secara gratis. Nah, dari kami kelompok 2 mengajukan saran bagi dosen, guru dan dosen diharapkan dapat menetapkan pembelajaran secara daring dengan baik pada murid atau mahasiswa. Dan yang kedua, bagi pelajar maupun mahasiswa, kami harapkan dapat mengikuti pembelajaran daring secara serentak mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh guru maupun dosen. Terima kasih. Mungkin dari kami itu saja presentasi hari ini. Kami mohon kritik dan saran kepada kelompok lainnya dan kepada dosen kami ucapkan terima kasih. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.